Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa sekalian, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para siswa sekalian, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar akan memudahkan kita untuk mempelajari apa ilmu yang ingin kita pelajari, dan semoga dengan berdoa dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu akan menambah keberkahan kita dalam menuntut ilmu atau untuk kedepannya nanti. Baik, untuk pagi ini pembelajaran kemuhammadiyahan masih ada di bab 1 ya, masih di bab 1, dan sekarang akan membahas subbab terkait sejarah perumusan, matan dan penjelasan khittah. Dan di sini nanti pada subbab ini sendiri agak panjang ya, agak panjang, jadi mungkin akan dibagi menjadi 2 atau 3 pertemuan gitu. Jadi untuk kali ini kita akan membahas beberapa terlebih. Jadi di sini teman-teman sekalian, para siswa kemarin tentu sudah mempelajari ya, sudah belajar tentang apa itu khittah, dan ada beberapa khittah perjuangan yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Yang diantaranya adalah yang pertama, pada langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940, atau lebih dikenal dengan sebutan 12 langkah Muhammadiyah. Khittah ini dirumuskan pada periode kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian yang kedua ada Khittah Palembang, yaitu tahun 1956 sampai 1959, yang dirumuskan pada periode Ahmad Rashid Sultan Mansur dalam Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang. Kemudian yang ketiga ada Khittah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1969 yang dirumuskan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo, Jawa Timur pada periode kepemimpinan Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin ya. Kemudian yang keempat ada Khittah Perjuangan Muhammadiyah 1971 atau dikenal dengan Khittah Ujung Pandang. Khittah ini dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang pada periode kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Kemudian yang kelima ada Khittah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1978 atau dikenal dengan Khittah Surabaya, yang dirumuskan pada Muktamar ke-39 di Surabaya pada periode kepemimpinan Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin. Kemudian yang keenam ada Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini di tahun 2002 ya. Khittah ini dirumuskan dan ditetapkan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2002 di Denpasar, Bali, sehingga dikenal dengan Khittah Denpasar. Dan khittah ini dirumuskan pada masa periode kepemimpinan Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif ya. Jadi ini ya ada 6, ini sebagai review aja karena mungkin teman-teman kemarin sudah sudah belajar terkait ada berapa jumlah khittah perjuangan yang telah ditetapkan Muhammadiyah gitu ya. Jadi untuk kali ini, untuk pertemuan ini insyaallah kita akan membahas mulai yang dari nomor 1 sampai nomor 3. Baik, yang pertama ada langkah Muhammadiyah tahun 1938 atau 1940. Jadi sejarah dari langkah Muhammadiyah ini yaitu 12 langkah Muhammadiyah 1938 sampai 1940 pada dasarnya adalah garis-garis besar program Muhammadiyah periode Mas Mansur yang harus diamalkan oleh konsul-konsul Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Langkah Muhammadiyah tersebut terdapat dalam surat Hufbestur Muhammadiyah tanggal 7 Mei 1939 dengan nomor surat 295E tentang 12 langkah Muhammadiyah gitu. Kemudian ini sebagai dasar matan langkah Muhammadiyah, yaitu berdasarkan beberapa firman Allah dan juga sabda Nabi gitu ya. Yang pertama ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Di sini artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ada juga di surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Nah,
nanti bisa dibuka ya bagaimana lafalnya dan artinya. Kemudian di sini juga ada An-Nisa ayat 135. Kemudian ada Al-Anfal ayat 46 dan Al-Baqarah ayat 269. Nah, ini beberapa firman Allah atau potongan ayat yang menjadi dasar dalam matan langkah Muhammadiyah 1938 sampai 1940. Selain itu juga ada sabda Nabi, ada hadis gitu. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari yang bunyinya yassiro wala tu'asiro wa basyiro wala tunafiro wa tatawwa'a wala takhtalifa. Jadi di sini artinya mudahkanlah dan jangan kamu persulit, serta gembirakanlah dan jangan kamu membuat mereka lari. Kemudian yang kedua, hadis dari yang diriwayatkan oleh Bukhari juga dari Abdullah bin Amir ya, yang bunyinya inna min akhyarikum ahsanakum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling baik dari kamu sekalian ialah yang paling bagus budi pekertinya. Dan yang terakhir ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas yang artinya beruntunglah orang yang meneliti kebaikan atau beruntunglah orang yang meneliti keaiban atau kesalahan diri sendirinya daripada meneliti keaiban orang lain. Nah, ini dia. Jadi berdasarkan beberapa firman Allah dan hadis tersebut, maka Hufbestur atau PP Muhammadiyah dengan sungguh-sungguh melangsungkan langkahnya yang lebih luas dan menetapkan jejaknya yang kokoh dalam tahun 1938 sampai 1940. Nah, apa aja itu langkahnya? Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah memperdalam masuknya iman. Nah, di sini maksudnya adalah pengertian dan jalan untuk memperdalam masuknya iman. Iman sendiri kan dalam hadis itu dikatakan bahwa iman itu adalah kepercayaan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan atau perbuatan. Nah, dari hadis tersebut disimpulkan bahwa seorang dikatakan beriman apabila ia menepati 3 unsur tersebut, yaitu dia mempercayai dalam hati, kemudian dia mengucapkan kepercayaannya tersebut dan kemudian mengamalkannya. Dan ucapan itu dengan seluruh anggota badan atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dia yakinin itu dia ucapkan dan dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua dari poin nomor 1 ini yaitu jalan untuk memperdalam masuknya iman. Jadi adapun jalan untuk memperdalam masuknya iman yaitu hendaknya dilakukan 2 hal, yaitu menambah tebalnya iman dan menjaga agar cahaya iman senantiasa cemerlang. Kemudian ya yaitu menanamkan tebalnya iman. Untuk mempertebal iman ada 2 jalan yang dilakukan, yaitu mau'idah atau nasihat-nasihat. Kemudian yang kedua adalah menjaga agar cahaya iman senantiasa cemerlang. Nah, di sini maksudnya adalah menjaga kualitas iman agar tetap membuahkan amal soleh dalam kehidupan. Tuh. Kemudian yang kedua adalah memperluas paham agama. Nah, di sini sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam merupakan agama yang benar, diridhoi Allah SWT dan agama yang sempurna gitu. Maka dari itu perlu suatu cara atau metode untuk menyiarkan agama Islam tersebut gitu, agar penyiaran agama Islam tersebut lebih mudah dan ringan gitu. Sejalan dengan hal ini, para ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa ajaran agama Islam dibagi menjadi 2 bagian pokok, yaitu yang pertama adalah ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan atau i'tiqad. Ya, kemudian yang kedua adalah disebut dengan istilah furu'. Itu. Furu' adalah bagian yang berhubungan dengan masalah ibadah, muamalah, hudud dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga adalah memperbuahkan budi pekerti. Nanti di sini adalah untuk mengamalkan budi pekerti tersebut gitu ya. Dari berdasarkan beberapa hadis gitu ya yang dijadikan pedoman oleh Muhammadiyah dan pedoman untuk umat muslim semuanya ya, itu bermakna bahwa betapa pentingnya akhlak mulia atau budi pekerti yang baik gitu. Jadi di sini beberapa akhlak mulia yang dianjurkan bagi setiap mukmin, terlebih bagi warga Muhammadiyah, adalah takut hanya kepada Allah, menepati perjanjian, berkata dan berbuat benar, serta rahmah dan mahabbah kepada sesama manusia, teristimewa kepada sesama mukmin. Kemudian yang keempat adalah menuntut amalan intiqad. Pengertian intiqad sendiri adalah mengoreksi kesalahan atau kekurangan diri sendiri,
untuk kemudian melakukan perbaikan pada waktu berikutnya gitu ya. Jadi seperti muhasabah diri gitu ya, seperti yang hadis tadi yang sudah dibacakan di awal gitu. Jadi orang yang baik adalah yang bisa mengoreksi dirinya sendiri gitu. Jadi sasaran intikot ada 3, yaitu pertama kepada diri sendiri, kedua kepada orang lain yaitu dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiga adalah kepada organisasi yang diikutinya dengan selalu melakukan evaluasi sesuai aturan organisasi secara teratur gitu. Maka dari itu di Muhammadiyah ada muktamar gitu ya, ada forum tanwir dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah menguatkan persatuan. Jadi di sini langkah Muhammadiyah yang kelima ini mengandung 3 maksud, yaitu menguatkan persatuan organisasi, mengokohkan pergaulan persaudaraan, dan mempersamakan hak dan memberikan kemerdekaan lahirnya pikiran. Itu. Kemudian yang keenam adalah menegakkan keadilan. Gitu ya. Kan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga sudah berfirman gitu ya tentang keadilan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah di surat An-Nisa ayat 135. Jadi di situ di ayat tersebut memberi tuntunan pada kita bahwa pertama hendaknya sebagai seorang mukmin senantiasa menetapi dan menguatkan keadilan. Kemudian yang kedua, di dalam menegakkan keadilan haruslah jangan memandang kekeluargaan. Jadi maksudnya kalau keluarga kemudian dibela seperti itu, sebaiknya tidak ya. Kemudian begitu pula kepada kekayaan gitu. Jadi dalam menegakkan keadilan tuh jangan memandang keluarga atau kekayaan gitu, mentang-mentang karena keluarganya atau mentang-mentang dia kaya maka kita bersikap tidak adil gitu ya, misalkan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan kebijaksanaan gitu. Kemudian yang ke-8 adalah menguatkan majelis tanwir gitu ya. Majelis pada saat ini berfungsi sebagai unsur pembantu pimpinan dalam Muhammadiyah yang menyelenggarakan sebagian tugas pokok persyarikatan. Kemudian yang ke-9 adalah mengadakan konferensi bagian. Jadi pada perkembangan selanjutnya bagian Muhammadiyah ini berubah menjadi majelis dan lembaga. Dan lembaga berfungsi sebagai unsur pembantu pimpinan atau UPP yang menjalankan tugas pendukung persyarikatan. Kemudian yang 10 adalah mempermusyawaratkan putusan gitu ya. Jadi dalam lingkungan Muhammadiyah permusyawaratan terbagi menjadi 2 macam, yaitu permusyawaratan legislatif dan permusyawaratan teknis. Yang ke-11 ada mengawaskan gerakan jalan gitu. Artinya yaitu mengawasi gerakan dengan melalui monitoring. Jadi monitoring itu pengawasan gitu ya. Dan evaluasi terhadap amal usaha, program dan kegiatan persyarikatan. Dan yang terakhir adalah mempersambungkan gerakan luar. Artinya apa? Yaitu upaya untuk memperluas gerakan persyarikatan dengan menjalin kerjasama dan membuka jaringan kerja tanpa meninggalkan prinsip dan garis organisasi. Jadi itu ya penjelasan terkait 12 langkah Muhammadiyah gitu ya. Mungkin nanti bisa dibaca di bukunya gitu ya. Oke, karena ini cukup panjang juga gitu, mungkin di dalam buku nanti teman-teman sekalian bisa baca berulang-ulang gitu ya, biar semakin paham dan semakin. Kemudian selanjutnya ada Khitoh Palembang. Khitoh Palembang ini 1956 sampai 1959. Jadi ini sejarahnya Muhammadiyah untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep khitoh atau garis perjuangan atau kebijakan organisasi dimulai pada Muktamar ke-33 di Palembang tahun 1956. Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu adalah Buya A.R. Sultan Mansur. Khitoh tersebut akan diefektifkan pelaksanaannya sampai dengan tahun 1959, yakni periode kepemimpinan yang saat itu hanya 3 tahun. Tuh. Sini matan atau teks Khitoh Palembang ini lumayan panjang gitu ya, karena tidak mungkin saya bacakan, nanti terlalu lama jika saya bacakan gitu. Di sini ada beberapa alinea, nanti silakan dibaca di bukunya atau bisa searching gitu ya bagaimana isi matan atau teks Khitoh Palembang gitu. Namun di sini ada beberapa poin penting gitu. Khitoh yang dibatasi beberapa waktu tertentu ini terdiri dari yang pertama adalah menjiwai pribadi para anggota, terutama pemimpin Muhammadiyah. Dengan caranya diantaranya adalah memperdalam dan mempertebal tauhid, kemudian menyempurnakan ibadah dengan khusyuk dan tawadu,
kemudian mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab. Dan tentunya hanya mengharapkan keridhaan Allah dan kebahagiaan umat. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan uswatun hasanah, gitu ya. Artinya apa? Jadi bagaimana caranya untuk menjadi uswatun hasanah gitu ya di Muhammadiyah? Yang pertama adalah Muhammadiyah harus selalu di muka. Jadi ia dapat membimbing arah pendapat umum. Jadi Muhammadiyah bisa tetap maju, membangun dan memperbarui, dapat bergerak dengan lincah dan gembira. Artinya itu dinamis dan progresif gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menegakkan dakwah Islam dengan menampakkan pada dunia manusia tentang keindahan agama Islam. Jadi mendidik umat muslim, umat Islam maupun manusia secara umum gitu ya, ke arah budi pekerti yang mulia agar peraturan-peraturan Islam itu dapat berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah membantu rumah tangga bahagia menurut sepanjang kemauan agama Islam dan mewujudkan pergaulan yang baik antara penghuninya satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat adalah mengatur hidup dan kehidupan antara rumah tangga dan tetangganya sejak mulai kelahiran dan seterusnya gitu selama kehidupan, selama dalam kehidupan gitu. Dan selanjutnya adalah anggota Muhammadiyah harus menyesuaikan hidup dan segala gerak-geriknya sebagai anggota masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian ada yang ketiga adalah mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. Di antaranya caranya adalah yang pertama, dengan keutuhan organisasi kita kuat dan dengan kerapian administrasi kita terpelihara dari fitnah. Kemudian yang kedua adalah pembaharuan dan memudahkan tenaga pengurus kalau perlu dengan memindahkan tempat beberapa majelis hingga pimpinan tetap dalam tangan yang segar dan giat. Kemudian masih ada beberapa cara lagi, misalnya menanamkan kesadaran berorganisasi gitu ya. Administrasi diatur menurut tuntunan yang telah ada, kemudian memelihara harta benda atau kekayaan Muhammadiyah, kemudian mendaftar tenaga ahli dan keluarga Muhammadiyah yang dengan sempurna sewaktu-waktu ada keperluan yang dipergunakan. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak dan mempertinggi mutu amal. Yang kelima, mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader. Dan yang keenam adalah mempererat ukhuwah gitu ya. Jadi ini ada 6 poin utama ya, 6 poin di Hitoh Palembang gitu. Nanti lebih jelasnya lagi, lebih rincinya lagi, teman-teman bisa dibaca di bukunya gitu ya. Karena ini setiap poinnya ada poin lagi, ada subpoinnya gitu ya. Jadi bagaimana caranya mempertinggi mutu anggota, bagaimana cara mempererat ukhuwah, seperti itu. Ini 2 bagian pokok dalam Hitoh Palembang ya. Jadi yang pertama tadi di bagian dalam matan Hitoh Palembang itu, jadi ada bagian pengantar dan isi. Jadi di bagian pengantar menguraikan tentang pengaruh gerakan pembaharuan di Mesir dan Makkah yang menekankan agar umat Islam kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah ini. Kemudian yang kedua adalah bagian isi yang menguraikan 7 langkah pokok tadi ya, yang sudah dibahas sebelumnya di slide sebelumnya, yakni untuk menanamkan kembali kesadaran terhadap posisi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang memerlukan pagar tertentu agar menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi seluruh anggota. Jadi di sini ada 2 bagian pengantar dan isi. Dan isinya sendiri yang ada 7 langkah tadi ya, 7 langkah pokok yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pembahasan terakhir kita pada pertemuan kali ini adalah tentang Hitoh Ponorogo atau Hitoh Perjuangan tahun 1969. Jadi di sini sejarahnya adalah Hitoh Ponorogo merupakan Hitoh Perjuangan Muhammadiyah dalam menghadapi kehidupan politik yang dirumuskan atau diputuskan berdasarkan Sidang Tanwir tahun 1969 di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Hitoh ini merupakan kelanjutan dari amanah Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, yang antara lain merumuskan Muhammadiyah dalam menghadapi perkembangan politik pada masa pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Yang seterusnya berganti masa Orde Baru dan selanjutnya tumbuh Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi dalam Muhammadiyah.
Mengingat adanya rumusan sikap ini, maka diperlukan sebuah aturan pembatasan perjuangan. Pada Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo ini juga dirumuskan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM yang merupakan langkah tajdid Muhammadiyah di bidang ideologi. Jadi apa sih matan Hitoh Ponorogo ini? Jadi di sini ada dua bagian ya. Yang pertama ada pola dasar perjuangan dan yang kedua adalah program dasar perjuangan. Ini dia penjelasannya. Ada pola dasar perjuangan Muhammadiyah. Di sini ada 9 poin. Gitu. Jadi di sini ada 9 poin atau 9 nomor ya. Yang pertama adalah nomor 1, menegaskan bahwa Muhammadiyah berjuang untuk mencapai keyakinan yang bersumber pada ajaran Islam. Kemudian yang kedua, yang nomor 2, menegaskan bahwa untuk mencapai keyakinan yang bersumber pada ajaran Islam tersebut dilaksanakannya dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang nomor 3, menegaskan bahwa kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan melalui 2 saluran, yaitu saluran politik kenegaraan dan kemudian yang nomor 4, menegaskan alat yang digunakan untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar bidang politik dengan mendirikan partai politik, sementara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi non-partai. Kemudian nomor 5, yaitu menegaskan bahwa Muhammadiyah memilih dan menetapkan dirinya sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar, sedang alat perjuangannya di bidang politik Muhammadiyah membentuk partai politik tadi ya dengan nama Parmusi, Partai Muslimin Indonesia. Dan yang nomor ke-6, 7, 8 dan 9 menyebutkan tentang peraturan yang mengatur hubungan antara Muhammadiyah dan partai politik, termasuk partai yang dibentuknya sendiri. Yakni yang pertama adalah partai politik merupakan objek binaan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah antara Muhammadiyah dengan partai politik tidak ada hubungan organisatoris, tetapi memiliki hubungan ideologis. Yang ketiga adalah Muhammadiyah dan partai politik berjalan menurut caranya masing-masing. Yang terpenting tujuannya sama. Dan yang terakhir, tidak diizinkan rangkap jabatan di Muhammadiyah dan partai politik. Nah, jadi di sini dalam hitah ini sudah dijelaskan gitu ya. Ini kemudian yang kedua adalah program dasar perjuangan. Jadi di sini Muhammadiyah menegaskan keyakinannya bahwa secara teoritis, konsepsional, operasional, serta konkret Islam itu mampu mengatur masyarakat dalam negara Republik Indonesia yang majemuk menuju masyarakat yang adil, makmur, bahagia, material maupun spiritual gitu ya. Kemudian teoritis konsepsional yaitu berupa program yang dibuat oleh Muhammadiyah gitu ya. Kemudian operasionalnya diwujudkan dengan amal usaha, dengan adanya amal usaha. Kemudian dalam bentuk konkretnya yaitu adanya wujud kegiatan seperti itu. Nah ini dia tentang Hitoh Ponorogo ya. Ini tentang Hitoh Ponorogo. Ada 2 ya tadi, intinya ada pola dasar perjuangan dan program dasar perjuangan. Baik para siswa sekalian, jadi cukup ini ya untuk pertemuan kali ini. Kita masih membahas 3 hitoh gitu, yaitu tadi tentang langkah Muhammadiyah 1938, kemudian ada Hitoh Ponorogo, dan yang satunya tadi ada Hitoh Palembang gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas 3 hitoh sisanya gitu ya. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Jangan lupa tetap dibaca bukunya karena akan lebih rinci lagi ya di bukunya seperti itu. Mungkin bisa dibaca lagi sejarah-sejarah Muhammadiyah itu dan sebagainya. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.